Halo teman-teman, bahas saham. Kembali lagi dengan channel bahas saham. Seperti biasa ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba kembali membawakan salah satu emiten yang menurut saya ya potensinya lebih banyak dari emiten-emiten lain gitu ya. Nah, emiten ini langsung saja emiten PTSN, PT Sat Nusa Persada ya. Nah, untuk emiten ini sendiri teman-teman, kenapa saya tertarik untuk membahas ini? Karena ya tentunya dari sisi teknikal dan juga fundamental gitu ya. Nanti akan saya coba jelaskan di video kali ini bagaimana kemungkinan besar arah pergerakan emitennya dan juga fundamentalnya. Tetap disclaimer on ya teman-teman investor. Saya di sini hanya coba memperkenalkan saham yang menurut saya itu cukup bagus atau setidaknya peluangnya untuk naik itu lebih besar dari emiten-emiten lain yang sudah listing di bursa efek gitu ya. Jadi langsung saja teman-teman untuk emiten PTSN ini saya akan coba melihat dari sisi teknikalnya. Nah, ini merupakan hal yang menurut saya ini cukup bagus ya, cukup menarik. Yaitu dari sisi teknikalnya yang terlihat cukup lama konsolidasi ya, atau sideways. Kalau kita lihat di sini dari tahun 2020 sejak pandemi COVID, emiten ini belum bergerak kemana-mana ya. Nah, kita coba di sini kita tarik garis horizontal ya untuk melihat di mana sih sebenarnya titik support dan resistennya gitu teman-teman. Nah, yang pertama saya coba tarik garis di sini karena saya melihat ini adalah titik resistennya yang pertama ya. Maksud saya titik support yang pertama, yaitu kurang lebih di harga 140-an ya, 142 sampai dengan 140 deh. Ya, teman-teman, 140 sama 142 kita katakan saja 140. Karena untuk emiten ini memang di periode ini pernah mengalami namanya titik pemantulan ya di tahun pada saat pandemi COVID. Dan memang kalau kita tarik ya dulu juga sebelum dia melakukan periode bullish yang cukup panjang di tahun 2018 ini pernah memantul sementara gitu ya. Nah, jadi bisa kita katakan 135 atau 140 itu merupakan titik supportnya yang cukup kuat. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita coba tarik garis horizontal kedua di sini untuk menentukan titik supportnya, yaitu kurang lebih di angka 200 ya teman-teman ya. Atau setidaknya 200, range 200 sampai dengan 205 gitu ya teman-teman. Nah, di sini dia pernah mengalami pemantulan kurang lebih di periode 2019 bulan Mei ya. Dia dari angka 208 ini memantul, melanjutkan penguatannya secara signifikan ke angka 650 di sini nih. Tapi dia menurun terus dan terjadi pemantulan di sini teman-teman. Nah, angka 205 ini juga terlihat di sini menjadi titik support kuatnya ya, semenjak dia di tahun 2021 bulan Juni ini bertahan di posisi 205 ini atau 200 ke 205, dia mengalami bullish sementara di sini teman-teman secara bulanan ya, menuju angka ke 300-an di sini, 350. Nah, atau langsung saja kita coba tarik titik resistennya teman-teman ya. Titik resisten emiten ini saya yakin sih masih kurang lebih berada di angka 300 di sini teman-teman, 338 sampai dengan 350. Karena di sini dia mengalami yang namanya pemantulan gitu ya. Nah, kalau kita coba lagi nih titik resisten berikutnya ini kurang lebih berada di angka ini teman-teman, di 272-an gitu ya. Karena di sini terjadi pemantulan berulang kali. Kalau saya coba gambar ya teman-teman, di sini dan juga sekali lagi pernah mengalami pemantulan beberapa kali nih di periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 awal tahun gitu ya. Nah, jadi saya rasa sih 272 ini bisa menjadi titik resisten minornya. Nah, bagaimana pergerakan harga emiten ini ke depan gitu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke monthly, kita coba lihat grafiknya secara weekly ya. Secara weekly sih sebenarnya ya sama saja ya. Artinya di angka 205 tadi itu terjadi titik support yang menurut saya juga cukup menarik ya. Nah, secara weekly-nya ini kita bisa menarik lagi garis nih teman-teman untuk titik support berikutnya. Titik support berikutnya ini saya rasa kurang lebih di angka 180 ya teman-teman ya, 180 sampai dengan range harga 182 kalau kita lihat secara mingguan ya teman-teman. Nah, untuk prediksinya teman-teman ya,
Kalau kita perhatikan untuk sekarang ini harganya di angka 208. Nah, kalau memang 208 ini bisa menjadi titik support kuat ya teman-teman, kemungkinan besar dia akan menuju ke harga 272 gitu ya. Dan kalau memang dia tidak sanggup di sini, ya tentunya kalau menurut saya pribadi sih, saya coba akan mencicil di angka 200-an ya teman-teman ya. Kalau memang dia tidak bisa bertahan di angka 200 menuju angka 182, itu juga merupakan hal yang cukup menarik untuk melakukan cicil emiten ini. Karena nanti saya akan coba jelaskan secara fundamental, ternyata cukup menarik ya, cukup bagus secara fundamentalnya teman-teman, cukup sehat. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalaupun nanti emiten ini menurun ke bawah di area sini 182 sampai dengan 205 atau 200-an gitu ya, ya sebaiknya kita boleh mengambil emiten ini ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman boleh menunggu dulu nih di angka 208 ini apakah memang terkonfirmasi di titik support kuat. Kalau money management saya pribadi teman-teman, boleh diambil mungkin kurang lebih 10-20% dari portofolio di angka 200-an ini. Dan kalau memang dia turun, boleh ditambah menjadi 30% dari total portofolio kita gitu ya. Dan kalaupun dia untuk jatuh dari harga 182 ini, saya rasa kecil kemungkinannya, karena nanti saya akan coba jelaskan fundamentalnya yang cukup bagus untuk emiten ini. Nah, jadi untuk tindak lanjut apakah kita bakal membeli atau menjual ya, saya rasa tetap disclaimer on, tetapi untuk saran saya, mungkin teman-teman boleh mencicil dulu di angka 200 ini. Di sini teman-teman, nanti kalaupun memang dia mengalami penurunan kembali atau breakdown ini ke angka kurang lebih 182 sampai dengan 200, boleh dicicil lebih banyak ya. Untuk mengalami penurunan lebih dalam dari 182, saya rasa sih tidak terlalu memiliki peluang yang cukup besar teman-teman, karena nanti saya akan coba jelaskan dari sisi fundamentalnya, dia itu cukup menarik. Nah, untuk potensinya teman-teman, potensi sendiri itu tadi yang pertama di angka 272 ya. Emiten ini di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ini pernah menuju ke harga 272, titik resisten pertamanya saya rasa di sini. Nah, di sini kalaupun dia bisa breakout lagi, kemungkinan besar menuju ke angka 300-an ya teman-teman. Jadi potensi cukup menarik. Tentunya kita bisa menggunakan manajemen yang baik di titik support resisten berikut ini. Nah, untuk mendukung kenaikan ataupun penurunan ini teman-teman, saya akan coba melihat dari sisi fundamental ya. Untuk emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal kedua 2024, di mana di laporan kuartal kedua ini dia mencatatkan laba bersih mencapai 70 miliar ya, di dalam rupiah. Kalau di dalam dolar dia 43.278.000 dolar. Nah, angka ini memang masih menurun 58%, tapi kalau kita lihat secara sekilas ya, dari tahun 2018 laba yang pernah diraih emiten ini, dia paling tinggi itu di tahun 2018 ya, angka 176 miliar rupiah. Dan memang yang paling drop itu di tahun 2019, di tahun 2020 juga. Dan untuk tahun-tahun berikutnya dia sudah mengalami peningkatan ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat lebih jelasnya ini di grafik laba bersih yang saya coba buat di sini, untuk laba bersih emiten ini sendiri memang sudah mengalami peningkatan ya. Dan mungkin prediksi di tahun 2024 ini bisa jadi memang tidak lebih tinggi dari tahun 2023. Karena kalaupun kita setahunkan ya, laba yang tadi di tahun 2024 ini 70, kita setahunkan ya sederhananya kita kali 2 saja menjadi 140 miliaran. Ya tentunya laba itu masih berada lebih rendah di laba tahun 2023. Tapi overall, dia sudah mengalami peningkatan secara performa teman-teman, walaupun memang belum lebih tinggi dari tahun 2023 gitu ya, tapi setidaknya performanya sudah cukup bagus. Nah, kemudian kita coba lanjut untuk kenaikan ekuitasnya juga cukup menarik ya di sini ya. Dan perlu kita ketahui, kenaikan ekuitasnya itu mencapai angka 11% setiap tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Hal yang paling menarik berikutnya, nilai utang itu cukup kecil, hanya 0,36 atau 36% dari total ekuitasnya. Dan tentunya teman-teman, PBV dan PER-nya itu masih berada di bawah PBV 1 dan juga PER 10 ya. Jadi cukup menarik ya. Untuk rata-rata ROI-nya juga di atas 5% itu saya rasa cukup bagus. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk harganya itu prediksinya menuju ke angka 302 ya teman-teman ya, secara fundamental. Jadi wajar.
Nah, kalau kita lihat tadi secara teknikal ini angka 300 itu ya wajar saja teman-teman menurut saya. Kalaupun dia nanti menuju ke angka 272 ini, kalaupun dia menuju ke angka 300-an ya teman-teman, tentunya menuju angka 300 ini ya potensinya saja tadi sudah mencapai 45% ya potensi gainnya teman-teman ya. 45% menuju angka 302 ataupun 300 gitu ya. Kurang lebih Albegar. Jadi potensinya cukup bagus. Ya walaupun memang kemungkinan besar dia ada penurunan ke angka 180 atau di bawah 200. Ya tentunya itulah hal yang perlu kita perhatikan lebih dalam ya teman-teman ya. Jadi potensi dari emiten ini cukup menarik menurut saya pribadi. Nah kemudian kita coba lanjutkan ya, untuk utangnya juga ya cukup perfect sih menurut saya. Utang itu menurun terus ya. Dan tentunya walaupun memang labanya tadi itu kemungkinan besar dia tidak melebihi laba tahun 2023, tapi ya overall emiten ini rutin membagikan dividen. Dan ini juga terbukti dengan posisi kasnya sampai dengan kuartal kedua 2024 ini sudah melebihi posisi kas dari bahkan tahun 2018 dia mencapai laba tertingginya gitu ya teman-teman ya. Jadi secara fundamental sih bisa saya simpulkan emiten ini cukup bagus. Untuk performanya saya rasa bertumbuh ya teman-teman ya. Nah, hal yang menarik, hal lain menurut saya di sini di tahun 2018 dia mencapai angka 176 miliar ya. Dan kita prediksikan nanti di tahun 2024 akhir ataupun setidaknya di 2023 sampai 2024 dia sudah mencapai angka di atas 100-an miliar atau bahkan di atas 150 miliar ya. Nah, tentunya kalau kita lihat dari pergerakan grafik sahamnya ya teman-teman, di tahun 2018 memang di sini dia mencapai titik tertingginya ya, kurang lebih mencapai angka 700. Nah, tentunya di angka tahun 2023 atau kita katakan 2022 saja sampai dengan 2024 ini setidaknya harga ya di harga sekarang 208 itu sangat-sangat under value teman-teman. Jadi memang menuju angka 200-an ataupun angka 300-an tadi saya rasa masih wajar ya kalau kita perhatikan grafik ya. Karena secara laba bersih juga dia sudah ya bisa kita katakan menyamai laba di tahun 2018 gitu ya teman-teman. Walaupun memang tidak persis sama di angka 172 miliaran, tapi kalau kita lihat dia sudah mencapai angka 150 miliar ke atas. Nah, harga sahamnya sekarang di angka 200 ini ya masih mencerminkan harga di tahun 2019 atau tahun 2020, yang mana tadi tahun 2019 ini sampai dengan tahun 2020 ya memang labanya cukup kecil ya, bahkan 100 miliar juga tidak sampai ya teman-teman. Kalau kita lihat di grafik ini lebih jelas lagi nih, tahun 2019, 2020, 2021 bahkan 100 miliar juga tidak sampai. Tetapi kalau kita lihat di 2022, 2024, 3 tahun terakhir ya harganya sudah di angka 100-an, dan prediksi saya sih pribadi teman-teman di tahun 2024 nanti secara annual dia pasti akan melebihi angka 100 miliar. Nah, tentunya angka 100 miliar tidak mungkin lagi harganya sama dengan pergerakan saham di tahun 2020 sampai dengan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang harganya juga masih berada di angka 200-an gitu ya. Jadi ini logikanya sih teman-teman, menurut pribadi saya setidaknya emiten ini akan melebihi titik resisten di sini nih teman-teman, di angka 272. Ya wajarnya sih dia setidaknya sudah bermain di area ini teman-teman. Kalau coba saya tandainnya, setidaknya dia akan seharusnya ya bermain di area sini teman-teman, di angka 272 sampai dengan angka 300. Ya itu menurut prediksi saya gitu ya. Karena dari laba juga dia sudah melampaui laba tahun 2020, bahkan 2021 di sini yang hanya mencapai kurang lebih dari 100 miliar. Jadi masa sih teman-teman laba di atas 100 miliar masih berada di range 208 sampai 272 ini. Nah, ini yang saya katakan cukup menarik dari emiten ini gitu ya. Dan jangan disia-siakan juga pada saat sekarang emiten ini masih terkonsolidasi pergerakan harga sahamnya atau masih sideways gitu ya. Nah, ini kesempatan yang perlu kita pantau ya teman-teman. Nah, mungkin sekian pembahasan saya mengenai emiten PTSN ya, tentunya menggunakan money management yang baik ya teman-teman investor. Dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa berikan komentar ya teman-teman. Terima kasih.